Oke, halo semua. Selamat datang kembali di channel aku Dava dan di sini kita akan belajar terkait yang namanya cutting laser, teman-teman. Jadi pada pertemuan sebelumnya, teman-teman udah belajar bagaimana bentuk dari praktik ya, praktik langsung dalam pembuatan tiga dimensi ya, teman-teman. Itu namanya adalah CAM ya. Nah, yang dimana pada pertemuan sebelumnya itu teman-teman belajarnya itu adalah dengan menggunakan mesin cetak tiga dimensi ya. Kita menggunakan aplikasi software dari Bambu Studio dan juga kita menggunakan alat 3D printingnya itu juga dari bambu. Nah, sekarang kita akan juga sama, teman-teman. Ini juga bisa dibilang bentuk implementasi dari pembuatan bangun tiga dimensi dalam kondisi cetak atau ada barangnya real. Nah, namun metodenya itu berbeda dengan saat kita 3D printing, teman-teman. Dimana pada laser cutting ini ya, seperti namanya, laser cutting, berarti memotong menggunakan laser, teman-teman. Jadi contoh di sini ada gambar ya, contoh ini aku lihat di Google. Nah ini, teman-teman. Jadi mesin laser cutting itu seperti ini, ya, seperti ini mesinnya, teman-teman. Yang dimana nanti dia motongnya menggunakan laser, teman-teman. Jadi nanti pada bagian alasnya ini, nah, di atasnya alas ini udah ada bahannya. Biasanya bahannya eh, menggunakan akrilik ya atau bahan-bahan lainnya. Cuma yang biasa pada umumnya itu menggunakan akrilik, teman-teman. Nah, contoh sini pakai akrilik ya. Nah, nanti akrilik ditaruh di alasnya yang udah lembaran besar ya, teman-teman. Akrilik yang lembarannya udah ukurannya udah berapa meter kali berapa meter ya tergantung dari skala mesin laser cuttingnya itu. Dia alasnya itu paling besar berapa? Bisa disamain segitu, teman-teman. Nanti kalau udah baru nanti cutting satu-satu gitu. Nah, jadi dalam satu lembaran akrilik besar itu dia bisa membuat banyak banget desain, teman-teman. Kayak gitu. Karena nanti yang bergerak itu adalah lasernya dan kita juga bisa mengontrol dari lasernya itu. Kira-kira mau cetaknya tuh bagian akrilik yang mana. Jadi biar nggak kebuang sia-sia akrilik yang buat alasnya itu. Bisa kepakai semua lah. Itu lebih efisien. Nah, cara gimana, teman-teman? Nanti teman silahkan download dulu yang namanya Corel Laser ya di sini, teman-teman. Dia awalnya teman download Corel Draw dulu. Nanti kalau ada selesai download Corel Draw, teman-teman langsung aja install yang namanya Corel Laser. Jadi bertahap, harus Corel Draw dulu, baru Corel Laser. Kayak gitu kan, nah Corel Laser itu ada di Corel Draw, kayak gitu, teman-teman. Oke, kalau udah ya, teman-teman, silahkan bikin desain. Sebenarnya walaupun teman-teman nggak bikin desain itu bisa dengan cara teman-teman copy paste di internet atau di mana tuh silahkan bisa, teman-teman. Cuma sini aku kasih cara dulu yang pertama, kita desain dulu yang pertama. Aku pakai SolidWorks aja, teman-teman. Sebenarnya bisa di sini, di Corel Lasernya atau Corel Draw. Karena sama juga, teman-teman. Dia ada misalnya ini, dia ada bikin kotak juga kayak gini, sama aja, teman-teman. Nanti atur bingkainya, lalu ini sama. Cuma yang bakal aku praktikkan, kita pakai SolidWorks ya. Silakan contoh ini kita kasih batas patokan itu ukurannya adalah 5 kali 3 mili ya. Nah, jangan lupa diganti mili ini. Lalu contoh kita bikin kotak aja di sini. Oke, kalau udah ini 5 terus dikali 3 mili. Nah, ini udah. Lalu setelah itu contoh kita bikin apa ya? Gini aja berarti. Kita kasih fillet aja. Kita kasih fillet gini. Contoh kita bikin play button aja kali ya, play button YouTube. Nah, contoh ini kita kasih ini dulu di tengahnya. Sini segini dulu aja. Oke, terus lingkarannya dihilangin. Kita bikin
sini. Pindahin. Nah, kalau ini ya teman-teman nggak perlu full define ya teman-teman ya. Itu yang penting ukurannya sesuai aja sini. Ukurannya kita pakai maksimal 5 kali 3 mili. Nah, kalau udah teman-teman, silakan teman-teman save ya. Tapi teman-teman save-nya, kalau waktu kita 3D printing kan pakai formatnya STL, teman-teman. Nah, kalau di sini kita pakai formatnya adalah DXF. Itu, teman-teman. Contoh aku namain play button. Save. Dan nanti ada sini ada keterangannya untuk format save-nya seperti apa terkait DXF ini. Ini langsung aja sini langsung centang. Nah, kalau udah teman-teman akan ada previewnya di sini ya. Seperti ini. Save aja langsung. Kalau udah, sekarang kita masuk ke correlation teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk ukur ya, beri ukuran yang pas pada bidangnya ini. Kita ibarat ini adalah alasnya teman-teman. Itu alasnya. Buat nanti kita naruh gambarnya sebelum masuk ke proses cutting ya. Nah, ini kalau dengan cara gimana? Ini teman-teman. Di sini contoh misalnya sini aku jadiin 20 mili. Nah, dia akan lebih besar teman-teman. Nah, aku jadi ini 10 mili aja. 10 mili 10 mili. Ini sebenarnya juga ada apa namanya? Template-nya teman-teman, ukurannya kayak A4, A3, A5, letter dan lain sebagainya. Cuma kalau mau custom sesuaikan dengan alas mesin laser cutting teman-teman silahkan. Nah, kalau udah teman-teman, silahkan di sini ada open. Nah, teman-teman klik ini ya, yang tadi open. Ini ada ini top, lalu skalanya satu banding satu ya teman-teman ya. Ini original size-nya. Oke, ini teman-teman. Ini kecil ya, karena tadi kita lupa buat atur yang ini, alasnya tadi. Tadi kita auto, makanya dia jadi kayak gitu. Kita bikin 10 kali 10 mili aja. Nah, alasnya udah sama. Nah, segini teman-teman. Nah, setelah itu mungkin teman-teman mau hapus yang bagian sini, boleh. Dihapus-hapusin dulu aja. Nah, oke. Ini teman-teman. Oke, ini udah ya. Udah masuk ke dalam alasnya yang dari istilahnya masuk ke alas akriliknya lah, teman-teman. Tinggal nanti proses cuttingnya. Nah, sebelum itu teman-teman, silahkan di sini ada banyak, ada tiga sini teman, di atasnya. Ini adalah pengaturan sebelum teman-teman melakukan yang namanya proses cutting. Ini ada device, mesin property ya, dimana mesin yang teman-teman gunakan itu seperti apa, itu silahkan disesuaikan di sini. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau klik ini, itu harus seleksi dulu apa yang mau teman-teman cutting. Contoh kalau ini enggak, aku klik yang di sini ya, ini nggak bisa. Karena ini spesifikasinya untuk teman-teman motong bagian sini ya. Sebenarnya kalau ini bisa, kalau ini, karena mesin property kan. Kalau yang tengah, dia masih bisa juga. Cuma yang bagian kiri ini, dia nggak bisa. Teman-teman bisa itu kalau teman seleksi dulu. Nah, dia baru bisa teman-teman. Karena ini masuk ke proses cuttingnya tuh di sini. Kayak gitu, disesuaikan dulu teman-teman. Nah, ini juga udah. Oke, kalau udah teman-teman, ya, yang ada engraving. Ini tuh adalah proses teman kalau mau engraving. Engraving itu seperti apa ya? Enggak dipotong. Jadi kayak mungkin di amplas biasanya mungkin ya. Dia tuh nggak sampai bolong, hanya berkurang volumenya mungkin ya. Itu dari mungkin yang di atas rata kita di engraving tuh dia tetap uh, memot dia tetap apa ya berkurang lah, jadi dia nggak rata hingga membentuk apa yang diinginkan. Contoh kalau kayak gini teman-teman, ini play buttonnya sini ya, alasnya sini teman misalnya. Nah kalau kita engraving teman-teman, dia itu hanya istilahnya kalau di SolidWorks kita dia hanya nge-extrude boss, cuma dia lebih dikecilin itu. Jadi dia nggak sampai bolong lubang ke bawah kayak gitu teman-teman. Engraving seperti itu. Nah kalau misalnya cutting itu dia baru menggunakan laser dia sampai bolong kayak gitu teman-teman. Karena kita mau cutting, jadi langsung aja klik cutting sini. Nah ini adalah previewnya ya sebelum kita melakukan proses cutting.
Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa seleksi dulu sini. Ini klik ini hitam dan ini bawah sini juga hitam. Fungsinya buat apa? Teman-teman buat apa ya? Agar nanti mesin itu bisa mengenal garis hitam dari desain yang teman-teman buat. Kayak gitu. Karena kan kalau nggak teman-teman tandain itu gitu, jadi warna hitam atau warna apa, buat nandain dari mesinnya itu nanti malah mesinnya tuh bingung kira-kira dia mau cutting apa, malah nanti bisa terjadi error gitu. Makanya buat teman-teman make sure, teman pastiin dulu harus teman-teman tandain garisnya secara benar kayak gitu. Itu mungkin buat tadi di SolidWorks ataupun ya nanti kalau teman-teman mau dari internet, contoh di sini ya ada gambar kucing di sini ya, aku ambil di Google, misalnya aku copy image lalu aku paksakan di sini teman-teman, ini juga bisa ya ini. Nah ini dia alasnya juga gede banget ini. Sini kita ukur dulu, berarti dia contohnya ambil 5 mili deh, 5 kali 5. Nah, ini tarik ke sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau laser cutting 2 desain bisa dalam satu alas kayak gini gitu. Nah, kayak gini contohnya. Teman, kalau udah jangan lupa di hitamin dulu buat garis bantu silahnya. Nah, kalau udah silahkan langsung ke proses cutting. Itu ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke dalam praktik langsung ya, dalam proses cuttingnya. Oke, kita masuk pada tahap desain teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mau buat desainnya silahkan masukkan ke CorelDRAW-nya, Corel. Lalu jangan lupa teman-teman pertama teman-teman blok dulu buat desain teman buat. Lalu silahkan klik ini garis hitam. Lalu bawah sini juga diklik ya, sama juga garis hitam. Fungsinya untuk apa? Biar nanti mesin laser cutting teman-teman itu bisa mendeteksi dari desain teman-teman ini mana yang harus di cut atau garisnya. Jadi biar mengenal dari si mesinnya. Lalu setelah itu teman-teman, sebelum itu teman-teman harus mengatur dulu device atau perangkat mesin cutting yang teman-teman pakai di sini. Nanti silakan disesuaikan sama mesin laser cutting teman-teman yang teman-teman pakai. Kalau udah, baru kita masuk ke tahap proses pengatingan teman-teman. Silakan klik sini cutting. Nah, pada tahap ini teman-teman, kita harus mengatur dulu koordinat awal dari sebuah laser itu sebelum memulai. Contoh di sini ya. Ketika kita ubah di sini, kita lihat di mesin laser cuttingnya, dia akan juga ikut berubah. Jadi dia akan ikut juga berubah teman-teman. Nah, nanti setelah itu teman-teman, ketika teman sudah tahu koordinat mana yang harus dimulai pada mesin laser cutting itu, teman-teman ketika ingin tahu dia itu mau motongnya sampai mana, silahkan diklik preview. Nanti kita udah diklik preview teman-teman, nanti mesinnya itu bakal memulai cutting, namun dia belum memotong karena pastinya dalam percobaan ini ketika kita preview itu dia enggak memotong karena dia hanya tahu kira-kira sampai mana dari cuttingan itu. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau udah teman-teman silakan jangan lupa untuk dinyalakan dulu lasernya pada mesin laser cutting dan juga klik starting. Nah, nanti setelah itu baru tahap proses laser cutting dimulai. Jadi kalau mau ngepasin di sudutnya itu bisa pakai sudut yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Jadi ini dimentokin di yang ujung sini. Terus yang sebelah sini dimentokin di ujung yang sebelah sini. Terus habis ini buat nyalain si lasernya. Itu dibuat tombol matiin juga kan. Nah, ini buat naikin si bednya atau si mejanya. Kalau yang down platform itu buat nurunin si bednya atau si mejanya. Nah, terus current injectionnya itu buat suhunya. Kalau ini bisa dinaikin, ini bisa dikurangin. Kalau ini pakai yang puluhan kayak 10 dinaikinnya, kalau ini dikurangin 10. Kalau ini cuma 1 dinaikinnya, ini dikurangin 1. Kalau yang ini 0, di situ ini dites.
mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti teman-teman silahkan dicoba ya, dipraktikkan secara langsung agar teman-teman juga pastinya lebih paham terkait proses laser cutting tersebut. Jadi aku tutup dulu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah.